Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan kesehatannya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kelompok komunikasi antar budaya ini tepat pada waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jerikus Biantoro. Di sini saya bertindak sebagai Ketua Kelompok 8. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor personal yang mempengaruhi komunikasi antar budaya. Poin pertama di sini adalah faktor-faktor psikologis. Pembicaraan tentang faktor-faktor personal selalu dikaitkan dengan faktor-faktor psikologis, contohnya seperti persepsi, memori, dan motivasi. Oke, jika kita lihat di sini, persepsi memiliki dua konsep yang penting. Yang pertama adalah konsep diri, dan yang kedua adalah persepsi. Konsep diri di sini dapat diartikan sebagai pandangan dan sikap seseorang terhadap diri sendiri. Konsep diri merupakan inti dari kepribadian seseorang dan sangat berperan dalam menentukan dan mengarahkan perkembangan kepribadian serta perilaku seorang di dalam lingkungannya. Selanjutnya adalah persepsi. Persepsi merupakan sebuah reaksi dari hasil konsep diri dan tergantung pada apa yang dipikirkan tentang diri kita sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang dimensi-dimensi psikologis dari persepsi. Yang pertama adalah attention. Attention adalah kemampuan untuk berkonsentrasi yang merupakan salah satu variabel psikologis yang penting yang mempengaruhi komunikasi. Nada serta volume suara yang tegas mampu memberikan stimulus bagi pendengar untuk memberikan konsentrasi lebih terhadap komunikator. Selanjutnya adalah selective process. Adalah proses di mana setiap individu menentukan berbagai pesan secara selektif, di mana psikologisnya hanya tertarik terhadap pesan yang familiar. Kemampuan setiap individu tidaklah sama, hanya orang-orang yang dengan tingkat perhatian yang lebih tinggi saja yang mungkin akan tertarik terhadap masukan dari luar. Dalam proses selektif sendiri terbagi dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah selective perception. Persepsi selektif seorang tidak selalu diterima dengan cara yang sama dengan pandangan individu lain. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kebutuhan, kepercayaan, serta sikap. Di sini yang terjadi adalah persepsi selektif, di mana individu hanya memilih suatu yang menarik untuk diapresiasi. Selanjutnya adalah selective attention. Setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda dalam memberikan perhatian terhadap pesan yang dia terima. Hal ini dipengaruhi oleh variabel-variabel psikologis yang dapat mempengaruhi persepsi, seperti struktur kognitif yang berbeda. Akibatnya, pola perhatian dia pada sebuah stimulus akan berbeda. Yang ketiga adalah selective exposure. Selective exposure merupakan kecenderungan setiap individu untuk menyatakan dirinya menerima atau menolak pesan berdasarkan pada variabel psikologis yang mendorongnya untuk mendekati atau menjauhi pesan tersebut. Dan yang terakhir ada selective retention. Selective retention merupakan kondisi psikologis yang merefleksikan dampak dari pengalaman individu di masa lalu, yang akan mendorongnya membuat preferensi terhadap informasi yang menerpanya. Kemudian faktor personal yang kedua adalah memori. Dalam memori di sini terbagi menjadi dua, yaitu memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda dalam menyimpan suatu informasi. Ada yang mampu menyimpan banyak atau yang disebut dengan long term memory, dan ada juga yang hanya mampu menyimpan sedikit atau short term memory. Selanjutnya, faktor personal yang ketiga adalah motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai kecenderungan yang timbul pada diri seseorang, yang secara sadar maupun tidak sadar melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Hal ini menyebabkan seseorang atau kelompok orang bergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaki. Di dalam diri kita ada dua jenis kebutuhan motivasi. Yang pertama adalah kebutuhan fisik dan yang kedua adalah kebutuhan psikologis. Selanjutnya adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan paling dasar pada setiap orang adalah kebutuhan fisiologis, yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidup secara fisik. Kebutuhan-kebutuhan itu seperti kebutuhan akan makan, minum, tempat tinggal, tidur, dan oksigen. Dan kemudian bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Adalah dengan melakukan komunikasi. Jenis kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan sosiologis, yang dimana manusia selalu mencari perasaan aman, terhindar dari bahaya, keselamatan dan ancaman rasa takut di hidupnya, serta rasa dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itu, dengan adanya hubungan yang baik sesama manusia, kebutuhan sosiologis dapat terpenuhi dengan baik.
Kebutuhan manusia lainnya adalah kebutuhan psikologis, yakni kebutuhan untuk memperoleh penghargaan, status, dan kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri dan terlibat penuh dengan orang lain. Selanjutnya, kebutuhan kognitif merupakan hasrat ingin tahu untuk mendorong selalu berusaha menambah pengetahuan dengan informasi. Kemudian kebutuhan efektif merupakan salah satu bentuk kebutuhan batin psikologis, misalnya kebutuhan untuk dicintai atau dikasihi oleh orang lain. Kemudian ada kebutuhan akan integrasi personal. Kebutuhan ini tercipta karena adanya perasaan manusia untuk mempertahankan dirinya dalam suatu situasi yang memungkinkan pribadinya terintegrasi. Selanjutnya adalah kebutuhan akan integrasi sosial. Integrasi personal saja tampaknya kurang cukup, karena pemuasan akan kebutuhan fisiologis dan psikologis saja tanpa didukung oleh masyarakat akan membuat dirinya merasa ditinggalkan. Integrasi sosial hanya dapat diperoleh melalui komunikasi antar pribadi. Dan yang terakhir adalah kebutuhan meredakan rasa ketegangan. Ada kalanya individu didorong untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena dia ingin meredakan ketegangan. Sehingga manusia selalu mencari jenis informasi yang bermanfaat untuk mengurangi ketidakpastian dan kecemasan. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor personal sebagai identitas diri. Dalam praktek komunikasi, identitas sering memberikan tidak saja makna tentang pribadi seseorang, tetapi juga ciri khas sebuah kebudayaan yang melatar belakanginya. Pengertian identitas pada tataran hubungan antar manusia akan mengantarkan kita untuk memahami sesuatu yang lebih konseptual, yakni tentang bagaimana meletakkan seseorang ke dalam tempat orang lain, atau sekurang-kurangnya meletakkan atau membagi pikiran, perasaan, masalah, rasa simpati, dan lain-lain ke dalam sebuah proses komunikasi antar budaya. Dan penting bagi kita untuk mengetahui bahwa identitas itu ditentukan oleh struktur budaya dan struktur sosial. Secara sederhana, yang dimaksud dengan identitas budaya adalah rincian karakteristik atau ciri-ciri sebuah kebudayaan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang kita ketahui batas-batasnya, tatkala dibandingkan dengan karakteristik atau ciri-ciri kebudayaan orang lain. Ini berarti bahwa kalau kita ingin mengetahui dan menetapkan identitas budaya, maka kita tidak sekedar menentukan karakteristik atau ciri fisik biologi semata, tetapi juga kita harus mengkaji identitas budaya sekelompok manusia melalui yang pertama adalah tatanan berpikir, yang kedua adalah perasaan, dan yang ketiga adalah cara bertindak. Identitas dibangun melalui interaksi sosial dan komunikasi. Identitas dihasilkan oleh negosiasi melalui media, yakni media bahasa. Kemudian ada 3 bentuk identitas. Yang pertama adalah identitas budaya. Identitas budaya merupakan ciri yang ditujukan seseorang karena orang itu merupakan anggota dari sebuah kelompok etnik tertentu. Yang kedua adalah identitas sosial, terbentuk sebagai akibat dari keanggotaan dalam suatu kelompok kebudayaan. Dan yang terakhir adalah identitas pribadi. Identitas pribadi didasarkan pada keunikan karakteristik pribadi seseorang. Identitas budaya membentuk pribadi dan identitas sosial kita. Kebudayaan dalam hal ini bertindak sebagai identitas sosial yang mempengaruhi konsep diri, dan untuk mempertahankan konsep diri sebagai identitas sehingga kita cenderung bersikap tertentu terhadap sekelompok lain. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai faktor-faktor personal yang mempengaruhi komunikasi antar budaya. Dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.